Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Subara, NPM 224-11167, kelas manajemen 22B. Di sini saya akan mengartikan etika bisnis. Pertama, teori-teori yang digunakan dalam etika bisnis adalah: yang pertama, teori deontologi; yang kedua, teori utilitarisme; yang ketiga, teori hak; dan teori teonisme atau teonomis. Yang pertama, teori deontologi. Teori deontologi berasal dari bahasa Yunani atau biasa disebut deon, yang berarti kewajiban. Etika deontologi menekankan pada kewajiban manusia untuk bertindak baik. Teori ini dipelopori oleh Immanuel Kant pada tahun 1724 sampai 1804. Misalnya, kisah Robin Hood yang mencuri karena mempunyai kewajiban membantu orang miskin disebut etis jika dilihat dari tujuannya membantu masyarakat miskin, namun merampok tidak dibenarkan. Contoh lainnya adalah kejujuran. Yang kedua, teori utilitarisme. Etika utilitarianisme adalah etika yang didasarkan pada prinsip manfaat atau kegunaan. Prinsip ini memanfaatkan sebagai ukuran untuk menilai apakah suatu tindakan moral tertentu dapat dibenarkan atau tidak. Teori ini dipelopori oleh David Hume pada tahun 1711 sampai 1776 dan dikembangkan oleh Jeremy Bentham pada tahun 1748 sampai 1832. Utilitarianisme berasal dari kata Latin utilis, yang kemudian menjadi bahasa Inggris utility, yang berarti bermanfaat. Barton 2000 menyatakan bahwa suatu tindakan dapat dikatakan baik apabila membawa manfaat bagi sebanyak-banyaknya anggota masyarakat, ataupun itu hasil tujuan atau hasil. Teori hak. Teori hak dikemukakan oleh Immanuel Kant. Teori ini menjelaskan bahwa suatu tindakan atau perbuatan dianggap baik apabila sesuai dengan hak asasi manusia. Teori hak terdiri dari 1. Hak hukum atau legal right. Hak berdasarkan sistem atau yurisdiksi hukum suatu negara. Misalnya, hukum tertinggi suatu negara adalah konstitusi. Kedua, hak moral. Hak moral berkaitan dengan pribadi manusia secara individu sepanjang tidak melanggar hak orang lain. Dan yang ketiga adalah hak kontraktual, mengikat individu-individu yang membuat perjanjian atau kontrak yang bersama berupa hak dan kewajiban masing-masing pihak. Teori kebajikan. Teori ini berasal dari pertanyaan mengenai ciri-ciri atau karakter yang harus dimiliki seseorang agar dapat disebut sebagai manusia utama, dan sifat-sifat yang mencerminkan manusia tercela. Contohnya adalah sifat-sifat kebajikan, kebijaksanaan, keadilan, kerendahan hati, kejujuran, keadilan, kerendahan hati, dan keuletan. Lalu ada teori teonomis. Teori ini mengatakan bahwa karakter moral manusia pada hakikatnya ditentukan oleh hubungannya dengan kehendak Tuhan. Jika mengikut perintah Allah, maka secara moral dianggap baik. Begitu pula sebaliknya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.